inovasi andal, setia, solusi empati tegas, inovasi andal, pelayanan publik yang prima bagi Jakarta, komitmen amanah, dedikasi sepenuh hati, dengan inovasi tiada henti, multi channel public service delivery 1500164 call center dan ajib siap melayani, setia. Lu bagaimana nih, kamu memandang bahwa dongeng ini bisa dijadikan sebagai alat untuk menyampaikan kebijakan publik yang begitu kompleks, kawan? Bisa nggak sebenarnya? Ya, sangat bisa. Karena gini, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu tidak hanya dilakukan untuk hari ini atau besok saja. Ini adalah satu legacy atau warisan yang kemudian anak cucu kita nantinya juga akan dengan mudah. Makanya kita melakukan pendekatannya kepada anak-anak. Banyak sekali orang yang udah besar, usianya udah remaja sampai dengan dewasa lah gitu ya. Tapi pemikirannya belum dewasa. Artinya kita perlu ada satu media yang ampuh, yang itu bisa membuat orang itu dengan mudahnya mengikuti. Maka dongeng adalah salah satu komunikasi persuasif yang sangat mudah untuk merubah perilaku orang, kemudian mudah membuat orang itu menjadikan memiliki semangat ya, dan seterusnya. Solusi empati tegas inovasi Anda, 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 solusi empati tegas inovasi Anda. Dunia dongeng adalah dunia anak yang sangat menakjubkan. Untuk itu, bersama DPM PTSP Provinsi DKI Jakarta dan berkolaborasi dengan Kampung Dongeng mengadakan lomba mendongeng untuk kita semua di seluruh Indonesia. Ayo, karena waktunya sudah mendesak. Ikut segera kirimkan video terbaiknya saat mendongeng. Oke? Ditunggu ya. Ditunggu ya. Untuk warga DKI Jakarta dan seluruh Indonesia, jangan lupa ayo sama-sama kita harus tanamkan urus izin sendiri itu mudah. Assalamualaikum kawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Aldi. Senang sekali ya, tim penggerak PKK, kemudian juga warganet, dan tentu saja Encang Cing Nyak Babe semuanya, yuk hadir kita belajar di Rabu yang pasti seru. Luar biasa. Dimension ya semuanya, termasuk ibu-ibu TPPKK. Halo ibu-ibu TPPKK. Ini nampaknya sering kerja bareng nih sama ibu-ibu TPPKK sering ya. Banget karena berkaitan dengan dunia anak kan ya. Bener banget. Nah ini saya juga nih kalau ketemu Kak Awam, ini pertama kali kita ketemu tahun 2000 berapa tuh ya? 2000-an kayaknya. Ya, lama sekali lama sekali ya. Nah, semenjak itu Kak Awam, saya tuh selalu apapun itu selalu saya sampaikan dengan dongeng. Jadi hidup saya ini karena sejak ada warganet nih, untuk menyampaikan apapun tuh selalu melalui dongeng karena kenal sama Kak Awam. Nah, terakhir saya pakai dongeng untuk menyatakan cinta Kak Awam. Wow. Jadi penasaran nih saya. Jadi penasaran ya? Coba. Gimana? Boleh dongeng dong? Boleh nggak ya? boleh ya? Setuju nggak? Waduh. Challenge nih. Challenge ya? Iya. Kalau nggak berhasil, saya turun nih. Berarti bohong ya? Baiklah, karena permintaan, gue udah kasih tangan dulu buat saya dong. Baik, di suatu pagi ada seekor singa yang begitu menyayangi pasangannya sang kelinci. Singa pun berkata, "Ngaung, saya begitu menyayangi kamu. Apakah kamu mau saya tidak pernah terputus?" Ngaung. Kelinci pun menjawab, "Cuit, wah terima kasih sudah menyayangi saya.
Bagaimana caranya agar sayang kamu tidak terputus untuk saya? Cicuit. Ngaung. Agar sayang saya tidak terputus, pinjam dulu dong 100. Kayak gitu Kawam, seru kan? Enggak. Aneh-aneh. Aneh ya? Singa pasangannya apa tadi? Kelinci. Kelinci sama singa. Masa pasangannya kelinci? Ya bisa aja dong, kan cinta itu kan buta. Love is blind ya rekan-rekan warganet ya. Dan berkat dongeng itu Kawam, saya tuh bukan cuma dikasih duit 100. Terus? Tapi saya dikasih duit 1 juta. Tapi saya bilang, saya tidak butuh 1 juta. Ku minta kamu saja bersamaku selamanya. Halo sayang. Saya jadi pengen nyapa juga dong Nyapa juga pasangan ya? saya. Oh, iya. Bunda Ana, I love you. Jadi semakin semangat ya rekan SN Jakarta dan warganet untuk kita belajar mendongeng. Karena ternyata dongeng itu bisa dipakai apa aja kan. Betul. Semua Bisa buat bidang, anak-anak, lini, semua bisa ya, menggunakan buat dongeng. pasangan tadi kan. Betul. Tuh kalau mau dapat 1 juta ya kan. Fokusnya ke 1 juta. Iya, jadi kita semua semakin semangat. Kita beri tepuk tangan lah buat semangat kita hari ini luar biasa. Kak Awam, sebelumnya bisa diceritakan nih di kesempatan yang berbahagia ini bagaimana Kak Awam pertama kali mengenal dongeng Kak? Dan akhirnya menekuninya sampai hari ini Kak Awam. Ya, ini terkait dengan satu hal atau peristiwa yang memang ini menjadi prinsip, yaitu menyampaikan pesan, menyampaikan sebuah kebijakan, menyampaikan sebuah amanah itu ternyata tidak mudah apabila kita dari kecil tidak dipupuk untuk itu. Nah, itu saya mulai memang saya menyadari bahwa saya punya satu talenta atau bakat di di suara. Jadi ceritanya waktu saya dulu mudik itu di terminal bus itu ada anak-anak yang nggak terurus lah dalam tanda kutip, mereka diabaikan oleh orang tuanya karena kan menunggu terlalu lama. Ya. Saat mudik kan wah padat-padatnya itu. Dan zaman saya waktu masih kuliah itu memang di mana mudiknya pakai bus waktu itu saya. Nah, itu anak nggak tertangani, kesana kemari ada yang rewel, lalu saya bunyikan kan suara. Nah, kalau dalam seni peran itu adalah teknik pemunculan, artinya mengambil perhatian. Begitu saya mendapat perhatian dari banyak, khususnya anak-anak, disitulah saya bercerita. Nah, ternyata ini memang dari kecil saya senang sekali. Dulu ayah saya itu suka memberikan uang jajan gitu, tapi pesannya begini, kamu sewakan buku, kalau sisa maka jajanin gitu kan. Jadi kalau banyak yang kebanyakan kan biasanya gitu, kamu jajan sisanya tabung atau sisanya beli apa gitu ya. Kalau ini enggak, harus buku. Kalau ayah beli buku dulu baru sisanya jajan. Betul. Nah, zaman waktu itu memang kita belum kuat untuk beli buku kan. Yeah. Jadi bapak saya juga pegawai negeri dulu di tingkat kecamatan seperti itu. Jadi saya kebanyakan rental. Jadi saya rental, berlama-lama di rental buku, baca, kemudian pulang ada sisa uang. Nah, banyak sekali cerita-cerita yang itu mendorong saya itu untuk banyak mendapatkan referensi cerita, ya, referensi cerita. Entah itu ceritanya tentang tokoh-tokoh seperti Wonder Scooby, Saiki, why you Scooby Doo? Siapa itu? Ya, bebek ya. Sudah bebek yang pertama tadi? Scooby-Doo ya. Scooby-Doo. Scooby-Doo ya. Nah, banyak sekali ternyata pesan-pesan moral di sana yang bisa kita petik. Awalnya di buku yang sekarang kita bisa saksikan secara visual. Dan banyak cerita-cerita kalau kita kenal ya majalah-majalah anak itu seperti itu. Nah, ini yang mengakibatkan saya ternyata dari kecil karena suka baca, suka diberikan cerita oleh ayah saya yang pada akhirnya saya menyukai ini nih. Dan kembali lagi ke tadi, kenapa saya kok harus mengambil langkah ini? Karena ternyata betul banyak sekali orang yang udah besar, usianya udah remaja sampai dengan dewasa lah gitu ya. Tapi pemikirannya belum dewasa. Artinya kita perlu ada satu media yang ampuh, yang itu bisa membuat orang itu dengan mudahnya mengikuti. Maka dongeng adalah salah satu komunikasi persuasif yang sangat mudah untuk merubah perilaku orang, kemudian mudah membuat orang itu menjadikan memiliki semangat ya, dan seterusnya. Baik, jadi itu.
Jadi awalnya karena suka membaca. Betul, Ya, suka suka membaca membaca. di waktu kecil, akhirnya membuat Kawam sekarang menekuni dongeng. Tapi kalau misalnya baca buku pakai suara-suara begitu serem juga kan ya. Kapan kelarnya baca komik Donald Bebek gitu ya, pakai suara Donald Bebek gitu. Itu baca kayak gitu Kawam, serius? Enggak. Enggak juga ya. Enggak juga ya. Nah, ini biasanya kalau saya bergerak sama tim penggerak PKK, Iya, 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 iya. itu seringkali beliau-beliau ini juga dongeng loh. Oh. Jadi jangan dibayangkan kalau mendongeng begitu ya ibu-ibu ya. Kalau mendongeng enggak harus dengan suara-suara. Kalau enggak saya harus dengan memang suara-suara. ini adalah merupakan style atau modelnya Kak Awam. Jadi kekayaan atau satu talenta, dan saya punya sampai 120 suara. 120 suara, luar biasa. Kalau saya hanya satu suara Kawam, suara hati. Kayak suara ngaung-ngaung tadi, salah dong berarti suara ngaung tadi ya. Itu tekniknya gimana Kawam? Suara itu diambil dari perut kah atau dari mana nih Memang kita suara-suara harus mengelola pernafasan, Oh. yaitu pernafasan itu ada diafragma, ada pernafasan perut, dada gitu ya. Yang biasa digunakan adalah pernafasan perut. Nah ini yang kemudian menimbulkan power atau kekuatan. Power itu kuat dan lemahnya suara. Nah ketika kita sudah mampu memiliki power yang baik, tinggal kita sekarang menyetel ya, disetel. Di tenggorokan itu banyak sekali suara. Misalkan, Hai, halo. halo, Ui, hui, halo. aku senang gitu kan. Terus kemudian kalau suara-suara kayak binatang itu berasal dari sini, tapi beda dari lagi kalau tenggorokan ya itu Benar. ya. Oh, Kalau oke. dari sini dihembuskan udara bisa suaranya bisa beda lagi. Oh, dari hidung, Enggak, dari pangkal lidah. gigi yang sedang menggigit lidah. Oh, gigi-gigi yang kayak tapi gimana tuh suara tapi itu, digigit Kak? sendiri ya maksudnya. Iya, ya. iya, iya. Dihentakkan. Nah, ini bisa jadi suara banyak, buka pintu. Kucing. Bebek tadi. Dan seterusnya. Belum lagi nanti suara-suara yang dihasilkan dari hidung, Dari hidung. sengau ya, seperti itu. Jadi memang dan itu dikulik. Saya mendongeng dari tahun 99. Dari tahun 99 Jadi kalau ditanya, loh kok bisa suara-suara? Ya perjalanannya begitu panjang ya. Saya baru hari ini tadi mau dongeng karena skrip juga itu juga sih. Tapi keren, kita berikan tepuk tangan ya. Keren ya. Walaupun suaranya nggak dari Iya. kalau gitu tadi minta ajarin dulu suaranya Cuman kayak bingung gimana. dari suara kelinci. Cicit-cuit ya. Harusnya suara kelinci harusnya kayak gimana kalau Loh, memang? justru sampai sekarang saya belum belum menemukan. Berarti saya bisa menemukan suara kelinci Iya. ya, cicit-cuit ya. Kasih tepuk tangan lah buat saya tadi lah, luar biasa. Baik Kawam, ini berbicara terkait peran dongeng sebagai Ya. salah satu media komunikasi. Ini bisa dijelaskan atau tidak Pak Kawam bahwa sebenarnya apa sih peran dalam menyampaikan pesan atau informasi yang ada dalam dongeng itu Kawam? Ya. Sebenarnya dongeng itu apa sih sebenarnya? Nah, kita Ya. harus clear dulu ya rekan rekan warganet ya. Ya, jadi dongeng adalah hasil rekayasa imajinasi. Jadi kita harus tanda kutip rekayasa imajinasi yang ceritanya sebetulnya sederhana saja, tetapi mengandung pesan atau nilai-nilai atau juga pengetahuan. Jadi yang kita garis bawain adalah ini rekayasa. Contoh misalkan daun yang sudah tua kemudian terjatuh ke bawah, sedangkan daun yang masih muda itu kemudian memberikan kesegaran. Ini bisa menjadi satu rekayasa cerita agar anak-anak itu aware terhadap lingkungan. Contoh misalkan, nah pada suatu hari ada pohon yang daunnya sudah mulai coklat dan kemudian terjatuh, dan kemudian daun yang masih muda berteriak, Kakek, aku daun yang masih muda, tolong jangan tinggalkan aku. kakeknya bilang, oh kakek ini daun yang sudah tua. Kalau sudah tua punya tugas yang lain, menyuburkan tanah, kemudian kamu punya tugas yang lain, Tugasku apa? memberikan udara segar. Jadi kasih tahu ke anak-anak agar menjaga lingkungan dengan menanam pohon gitu. Jadi itu merekayasa sebetulnya. Apa nih semua hal-hal yang ada di muka bumi ini untuk bisa dijadikan satu pesan-pesan, saya pikir semua bisa direkayasa. Luar biasa rekan senjata warganet ya. Hari ini tuh studio podcast Serba Belajar tuh begitu menarik sekali ya. Tadi Ya. kita mendengarkan dongeng dari Kak Awam, luar biasa kita bertanya Kak Awam lah.
Nah ini kalau kita bicara dengan kebijakan publik, Ya, Kawam. betul. Kebijakan publik ini kan juga salah satu hal yang harus dikomunikasikan atau Betul. secara persuasif kepada masyarakat begitu, Ya, misalnya kayak betul. gemar makan ikan atau seperti hari ini urus izin sendiri itu mudah dan lain Ya. sebagainya, itu kan suatu hal yang harus dikampanyekan atau dikomunikasikan Ya. kepada masyarakat. Betul. Lalu bagaimana nih Kawam memandang bahwa dongeng ini bisa dijadikan sebagai alat untuk menyampaikan kebijakan publik yang begitu kompleks, Kawam? Bisa nggak sebenarnya? Ya, sangat-sangat bisa. Karena gini, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu tidak hanya dilakukan untuk hari ini atau besok saja. Ini adalah satu legacy atau warisan yang kemudian anak cucu kita nantinya juga akan dengan mudah. Makanya kita melakukan pendekatannya kepada anak-anak. Contoh saja, kita sudah sangat lihat bahwa namanya trotoar untuk tempat jalan, Oh iya, jalan kaki. iya. Nah, ini kan anak-anak harus disentuh melalui hal yang sederhana, cerita-cerita yang agar mereka ketika dewasa mereka akan teringat, oh nggak boleh loh jualan di situ, nggak boleh, trotoar, nanti iya, akan iya. mengganggu misalkan gitu. Oh ternyata terkait dengan perizinan misalkan harus bisa dengan mandiri izin sendiri gitu ya, nggak harus melalui orang lain dan seterusnya. Ini akan membuat efektivitasnya semakin baik dan juga mengurangin resiko-risiko yang lain. Terus kemudian kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pengelolaan misalkan di perdagangan di pasar dan seterusnya. Ini adalah satu hal, metode yang saya pikir ini akan mudah bagi kita ya sebagai pemangku kepentingan untuk bisa agar masyarakat, bukan masyarakat sekarang, tapi bagaimana menyiapkan masyarakat masa depan nanti, mereka akan memiliki akhlak-akhlak yang sangat luar biasa dengan mengikuti norma-norma yang baik seperti itu. Dan dongeng ini sangat mudah dikemasnya. Jadi memang kita harus benar-benar mencari nilainya begitu ya. Betul. Habis dari cari nilainya, baru kemudian kita komunikasikan Betul. secara persuasif begitu ya. Nah, jadi ini ada satu kemudahan dalam kita membuat sebuah cerita. Nah, itu yang jadi- tadi saya pikir kayak rumit banget ya. Jadi- ternyata ada cara mudahnya, Kawam ya. Cara mudahnya ada cara adalah- mudahnya ya. Jadi cara mudahnya adalah kita bangun dari sebuah keresahan dulu. Oh. Kita resah loh kalau sampah itu di sembarangan Ya, di perkotaan. bener-bener tadi kayak trotoar, trotoar kalau, itu dipakai itu kan roda kita motor resah. gitu Nah, ya. kalau dari keresahan itu kemudian muncullah itu sudah muncul ide kan. Ya, keresahan kemudian itu, kemudian dari situ kita buatnya namanya outline. Outline itu bagian-bagian cerita. Nanti kita masukkan tokohnya misalkan anak sama kakek. Kemudian apa sih yang dibicarakan? Oh, ternyata kakek itu mau menyeberang jalan gitu kan, dia harus terhalang karena banyak sekali orang pengendara motor yang lewat trotoar itu misalkan gitu. Sebegitu simpelnya. Nah, baru kemudian dari outline itu dikembangkan dengan cara improvisasi. Mas Aldi sangat jago kalau improvisasi. Kalau sudah memimpin podcast dan seterusnya kan itu kita berimprovisasi. Nah, lalu apakah dongeng ini hanya efektif untuk anak-anak, Kawam? Kalau misalnya kita target sasarannya misalnya kayak kita kan di ASN begitu ya, Ya. target sasaran kita misal ibu-ibu atau enggak remaja, Ya. misal untuk mengurus KTP atau untuk memilih lah, Ya. pemilihan umum itu kan di remaja tuh 17 tahun gitu kan. Nah, apakah dongeng ini juga bisa menjadi sarana yang efektif untuk beragam umur gitu atau hanya untuk anak-anak aja, Kawam? Ya, dongeng dulu itu dulu itu sebetulnya dongeng untuk beragam usia. Ya. Jadi begini, saya hanya ada satu contoh cerita misalkan. Ya. Ini untuk ASN nih. Seru banget ya rekan Senja Warganet ya. Hari Ya. ini penuh dengan cerita-cerita yang membahagiakan, Kita tes ya. menginspirasi ya. Audiens Oke. kita di sini Oh iya, kita tes boleh ya. boleh tes. Kalau dulu ada cerita tentang balap lari antara kelinci lawan siapa? Yang menang siapa? Kata siapa? Kata siapa? Saya mau ya? cerita sedikit ya. Ketika sudah siap, gajah meniupkan trompet untuk siap adu lari. Itu kelinci lari dengan cepat. Ya, kura-kura jalannya lambat, dia tertinggal. Tapi ketika mau masuk di garis finish, kelinci kemudian menoleh ke belakang, masih lama dan dia mengantuk tertidur. Kemudian kura-kura berjalan dengan sangat pelan tapi tetap gigih.
Kura-kura menang, semua berteriak. Ceritanya selesai sampai di sini? Belum. Belum ya. Lalu kelinci terbangun. Hei, aduh, kenapa ya? Aku tadi tertidur. Hai kura-kura, ulangin sekali lagi. Baik, ayo kita ulangin. Gajah, hitung sampai 3. 1, 2, 3, ya. Dengan kecepatan kelinci nggak mau dong. Dia salah yang kedua kalinya, dia tidak mau tertidur lagi. Lari dengan cepat. Karena kaki adalah kakinya dia kaki yang sangat kuat. Ya. Di garis finish semua berteriak. Kelinci menang, kelinci menang, kelinci menang, kelinci menang. Ada yang masih sudah tua, kelinci menang. Kura-kura tetap berjalan sambil tepuk tangan ya. Ceritanya selesai belum? Belum. Oh, belum selesai. Belum. Jadi kura-kura belum menang nih. Jadi rekan-rekan warganet, jadi gini, ketika belum selesai, ceritanya belum selesai, Yeah. lalu kura-kura meminta gantian. Wah, tadi yang menentukan rute adalah kamu. Sekarang aku yang menentukan rute. Kamu pasti kalah. Oh, belum tentu. Rute sekarang menyeberang sungai. Kelinci nggak bisa berenang. Kura-kura kemudian begitu hitungan ketiga dari gajah langsung nyebur sungai, dan begitu hampir sampai di garis finish di seberang sungai, kura-kura menoleh ke belakang dan melihat kelinci masih terus berusaha karena dia nggak bisa berenang. Berenang kelinci ya. Kembali lagi, kata kura-kura, Hai kelinci, naiklah di atas punggungku. Kita akan sampai bersama-sama. sampailah mereka bersama-sama. Pesannya, nah pesannya bahwa dongeng ini bukan untuk anak-anak. Ya. Yang pertama memberikan pesan sinyal kepada kita. Kura-kura memiliki apa namanya persistensi, kegigihan. Kita itu harus gigih, nggak boleh melihat orang yang cepat. Yang penting bagaimana kita targetnya sampai pada tujuan. Wah. Yang kedua adalah SN banget tuh. Ya. Yang kedua adalah integritas. Oh iya. Ya, kalau kita punya kejujuran, potensi apa yang ada di dalam diri kita, kita betul-betul bangkitkan untuk bangsa dan negara, insya Allah pasti kita akan bisa membuat diri kita itu juara. Yang ketiga adalah ini terkait kompetensi. Di mana kita ditempatkan pada tempat yang tepat, maka kita bisa juara seperti kura-kura ketika rutenya adalah berenang. Dan yang keempat, ketika kita punya potensi-potensi, semua punya kompetensi, digabungkan, berkolaborasi, maka Indonesia akan hebat. Seperti Jakarta sukses untuk Indonesia. Lalu Kawam, ini boleh nggak di spill nih, dikasih bocoran-bocoran dikit. Kolaborasi Kawam dengan para instansi ini berarti sudah banyak ya? Cukup banyak, Seperti betul. apa aja nih kolaborasi yang dilakukan oleh para instansi pemerintah nih Kawam? Ya, baik. Dulu kami mendapatkan kesempatan dan penghargaan dari Bapak Jokowi juga di Istana Bogor untuk kita mendongeng di istana sana. Itu juga penghargaan sangat luar biasa. Kemudian Kementerian Kelautan dan Perikanan yang akhirnya saya mendapat gelar penghargaan sebagai tokoh gemar ikan. Tokoh gemar ikan, apa yang Ya. dilakukan oleh Kawam tuh? Bisa Mengedukasi, makan ikan mengkampanye. sebanyak-banyaknya bukan? Mengkampanyekan, mengkampanyekan tentang anak-anak harus mulai dini harus gemar makan ikan karena proteinnya sangat bagus, omega 3 dan seterusnya. Kemudian Kementerian Kemenkumham, kemudian Kementerian Pertahanan dan seterusnya seperti Kapolri, TNI, itu semua alhamdulillah ya, itu semua bekerja sama dengan baik. Oh, jadi memang hampir di semua lini ya, tadi ada Semua Kementerian lini. Kelautan, bahkan TNI Polri Ya. itu pernah berkolaborasi Badan untuk pangan sekarang iya ya, ya, termasuk Pemprov DKI Jakarta dong kita. Wes, Iya, iya. iya. Ini yang tak bertahun-tahun ya. Bertahun-tahun ya. Bagaimana mengedukasi anak-anak untuk field trip ya ke sini, Ya. untuk mengedukasi agar mereka itu begitu teredukasi tentang mengurus izin sendiri itu mudah. Feedback dari masyarakat ini terkait dengan Ya. dongeng yang Kawam berikan melalui tadi kementerian-kementerian dan instansi apapun yang sudah bekerja sama dengan Kawam, itu feedbacknya juga sangat bagus ya Kawam ya. Sangat baik. Ini ada salah satu faktanya ini pada tahun 2023 rekan SN Jakarta dan warganet
DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta berkolaborasi bersama Kampung Dongeng Indonesia ini telah menyelenggarakan Lomba Mendongeng Bersama @Layanan Jakarta, sebuah pesan cerita urus izin sendiri itu mudah yang berhasil diikuti oleh 15 provinsi dan 52 kabupaten atau kota di Indonesia dengan total 85 karya video dongeng peserta. Luar biasa. Ini juga salah satu yang mendapatkan penghargaan dari Public Relations Indonesia Awards, Kak Awam. Nah, tahun ini Lomba Mendongeng Bersama @Layanan Jakarta, sebuah pesan cerita urus izin sendiri itu mudah, ini kembali diselenggarakan di mana pendaftaran dan pengiriman karya telah dibuka sejak 22 September sampai dengan 21 Oktober 2024 mendatang. Kawam, di kesempatan yang berbahagia ini kiranya dapat diceritakan bagaimana keterlibatan Kawam dengan lomba mendongeng ini, Kawam? Ya, saya senang sekali karena di Indonesia ini kita memiliki banyak komunitas-komunitas dongeng, memiliki profesional storyteller, dan juga memiliki banyak sekali lembaga baik kementerian, kemudian berbagai dinas di berbagai daerah itu yang juga menyelenggarakan atau mengapresiasi kemampuan keahlian anak-anak bercerita. Ini yang kemudian membuat saya juga bahagia. Layanan Jakarta ini membuat satu event yaitu dongeng. Nah, saya di sini senang dan sudah ini yang nanti kedua saya menjadi juri. Juri lagi ya? Juri lagi. Terima kasih nih. Jadi saya menyaksikan peserta-peserta yang pertama, videonya sangat luar biasa kan. Ini kita sampai memilih dari 20 besar dulu aja awalnya. Itu sudah wah ini kompetitif sekali gitu loh, luar biasa. Dan kemudian sampai 10 besar dan akhirnya yang mendapat juara ini dengan gaya yang begitu bagus banget gitu ya. Nah, ini membuat saya gembira terus di event yang pertama dulu dan saya yakin juga karena hembusan angin sudah banyak mengabarkan ternyata peserta-peserta sudah banyak yang persiapan. Persiapan dan nggak hanya dari DKI Jakarta ya, tapi dari beberapa provinsi. Tadi tahun lalu kan ada 15 provinsi. Nah, ternyata ini juga satu hal yang menarik buat saya juga, Kawam, karena ternyata pesan urus izin sendiri itu mudah itu memang bisa diaplikasikan dengan berbagai macam cerita. Ada tentang kancil, bahkan ada tentang penjual nasi goreng ya. Luar biasa sekali ya. Jadi rekan SN Jakarta dan warganet, yuk segera daftarkan karya dongeng terbaikmu. Keterangan lebih lanjut follow Instagram @layananjakarta. Kita tepuk tangan lah buat semangat ini ya. Baik Kawam, nampaknya hari ini bukan saya saja yang ingin bercerita atau bertanya dengan Kawam. Ini tentunya kita akan membacakan pertanyaan dan juga tanggapan dari YouTube BPSDM Provinsi DKI Jakarta dan juga YouTube Pemprov DKI Jakarta. Boleh ya? Boleh Kawam ya? Kita sampaikan pertanyaan-pertanyaannya ya. Baik, yang pertama ini dari Nopi Widianti di Tebet. Halo Nopi. Izin Kawam, Nopi berkata, "Wah, seru sekali pembahasan pagi ini. Pak Aldi dan Kawam keren banget. Saya mau bertanya, hal apa saja yang harus dipelajari ketika mau mulai belajar mendongeng?" Luar biasa, kita beri tepuk tangan lah. Ini apresiasi nih, kita katanya keren banget Kawam. Masya Allah. Masya Allah ya. Terima kasih. Kita bikin 3 episode kita bikin ya. Besok kita bikin episode selanjutnya ya. Apa nih Kawam, hal dasar utama, tadi mungkin membaca ya, hal dasar utama untuk kita mulai belajar mendongeng itu apa nih Kawam harusnya? Kalau untuk meningkat, jadi tujuan mendongeng ada 3. Yang pertama untuk orang tua kepada anaknya, itu berarti di rumah. Artinya di sini sang orang tua, ibu dan ayah ini kemudian kepada anaknya hampir tidak ada teknis atau cukup menyiapkan referensi ceritanya saja. Kalau secara teknik sih tidak terlalu diperlukan lah ya. Oh, yang suara-suara itu tidak perlu. perlu. Karena kan cerita dengan anaknya cukup, Bunda ada buku loh, bukunya bagus. Ini lihat nih, wow, ini ada singa bertemu dengan seekor kelinci misalkan gitu, yang tadi itu ya, cinta tadi ya. Ngaung boleh ngaung gitu aja gitu ya. Suara kelinci cicit Dibahas gitu lagi. ya. Dibahas lagi ya. Nah, tujuan yang kedua adalah apa nih, Kawam? secara klasikal antara guru dengan murid-muridnya. Ini berarti di dalam kelas itu sudah banyak sekali
murid, antara 10 sampai 30 siswa misalkan seperti itu. Nah, ini perlu sedikit tekniknya. Apa? Lebih ke kontennya, dipersiapkan konten yang bagus, kemudian perubahan-perubahan suara penokohan misalkan seperti itu. Nah, itu diperlukan. Ada sedikit dramatis dalam penyampaian. Nah, beda lagi yang ketiga tujuannya yaitu sebagai seorang profesional storyteller atau ini pendongeng profesional. Nah, ini beda lagi karena harus membangun satu style. Ya, kalau Kak Awam kan mendongengnya dengan suara berbagai suara. Tapi anak saya Kak Migdad yang sekarang mendongeng juga itu menggunakan musik gitar. Gitar ya. Iya, menggunakan gitar. Kisah ini kisah burung pitput misalkan gitu ya. Ada juga yang menggunakan boneka dan seterusnya. Jadi membangun style itu kemudian lebih membuat entertainnya. Jadi bagaimana bercanda kejenakaannya dengan anak-anak seperti itu. Nah, yang dibutuhkan adalah tentu saja satu coaching, pelatihan. Nanti jangan khawatir, Mas Aldi nanti akan mengusulkan, kita akan membuat training ya. Seru tuh ya kayaknya Seru. Kawam ya. Loh, iya dong, ASN berarti mendongeng kan Iya luar dong. biasa. Jadi kalau kita kemana-mana gitu kan ketemu warga, kita bisa dongeng dan Bisa menyampaikan dongeng, kebijakan. betul Benar-benar sekali benar. ya. Nah, seperti itu. Jadi terus yang terakhir saya pikir tujuan apa PD nih? ya, atau percaya diri, confident, di mana ini juga dibutuhkan. Ketika kita pede atau percaya diri itu materi-materi yang dari buku tadi, kemudian juga jokes-jokes yang sudah disiapkan, saya pikir dengan mudah untuk dibawakan ketemu dengan anak-anak ketika kita memang mendongengnya ya secara profesional. Tapi kalau di kelas atau di orang tua itu tidak terlalu membutuhkan banyak teknik. Baik Kawam, jawabannya komprehensif sekali. Selanjutnya Kawam ada pertanyaan dari Egi Dilan di Bandung. Halo Egi, apa kabar? Dilan, apakah Anda hari ini masih rindu berat? Izin Kawam, Dilan menyampaikan, saya suka mendengarkan dongeng. Nah, ketika mau mulai mendongeng, saya suka kurang percaya diri Kawam. Boleh Kak di-share tipsnya bagaimana bisa mendongeng dengan percaya diri? Wah, ini menarik sekali nih. Ya. Ini penting nih Kawam. Bagaimana Kawam bisa begitu percaya diri untuk menyampaikan cita-cita itu Kawam? Ya, yang pertama kuasai naskah cerita. Seperti seorang guru ketika mau mengajar kan terlihat dia percaya diri sekali karena sudah menguasai materi apa yang akan disampaikan. Ya. Begitu juga dengan dengan motivator, dengan public speaker dan lain sebagainya ya. Saya pikir materinya karena sudah dikuasai. Nah, saya berdiri di sini, Mas Aldi juga di sini karena sangat menguasai materi kita. Materi harus dikuasai. Cerita apa yang akan disampaikan. Yang kedua adalah kita harus membiasakan. Jadi sebelum cerita itu kita bawakan ke anak-anak kebanyakan, bawalah dulu ke misalkan di keluarga gitu ya. Betul, di depan kamera. Biasanya kita kalau latihan sendiri jangan di depan cermin ya, tapi di depan kamera karena dengan kamera kita rekam, kita bisa mengevaluasi kan kekurangannya di mana seperti itu. Lalu ke anak-anak yang mungkin di tetangga dan seterusnya, itu sebagai bentuk latihan. Selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan nih Kawam ya. Siap. Ya, baik, selanjutnya ini dari ASN DKI Jakarta, Fahrani Hanifah. Halo Fahrani. Apa kabar? Semoga hari ini Anda selalu bersemangat dan bisa belajar mendongeng. Setelah ini mungkin Anda bisa mendongeng di rumah. Izin Kawam, Fahrani menyampaikan, saya sangat tertarik dengan cerita Kak Awam bahwa dongeng bisa digunakan untuk mengkomunikasikan kebijakan publik. Apa saja tantangannya ketika membuat program mendongeng untuk menyampaikan pesan-pesan terkait kebijakan publik? Wah, ini menarik nih Kak Awam. Di perjalanan karir Kak Awam nih ketika berkolaborasi dengan instansi-instansi pemerintah begitu ya, yang berkaitan dengan kebijakan publik, sebenarnya tantangan terberat dari Kak Awam apa nih? Materi ya? Ya, materi karena di sini kan memang kebijakan publik ini kan perlu disinkronkan kan, harus ada sinkronis antara si pencerita dengan pesan apa yang akan disampaikan. Nah, ini kadangkala memang ada satu nilai mungkin kita sering dengar itu idealis gitu ya. Nah, ini kita harus betul-betul menurunkan ego gitu ya. Jadi kita harus mengikuti dari apa yang diinginkan. Nah, dari materi itu biasanya kita buat outline yang mana ini bisa kita sampaikan kepada anak-anak atau kepada siapapun sebetulnya. Nah,
dalam konteks ini materi harus betul-betul kita nggak bisa asal, ya kan? Harus betul-betul kita kita rancang betul yang nanti kita sampaikan. Saya pikir sama dengan mungkin profesi-profesi lain seperti stand up comedy misalkan, seperti juga orang pembaca puisi dan seterusnya. Nah, dongeng juga menduduki hal yang sama. Jadi dari hal materi. Kalau dari skill, hard skill itu biasanya kan sudah kuat ya, kita sudah gampang lah mau berhadapan dengan siapapun. Nah, terkait dengan kalau materi baru itu biasanya itu harus melakukan uji coba secara terus menerus. Jadi misalkan waktu itu suku dinas ketahanan pangan misalkan, Kak Awam, KPKP misalkan harus konsumsi bukan soal konsumsi ikan saja, tetapi juga teritorial kita harus dijaga, ya kan? Misalkan seperti itu. Nah, anak-anak ini yang biasanya yang berada di dekat-dekat pantai dan lain sebagainya, malah justru jarang makan ikan gitu kan? Oh iya? Ya, nggak maksudnya bisa jadi gitu. Bisa jadi seperti itu. Nah, ini harus kita waspadai. Makanya bagaimana kita mengemas cerita itu secara baik sehingga anak-anak di sana itu semakin mencintai daerahnya dan kemudian mengkonsumsi ikan dengan baik. Seperti itu sih. Jadi materi yang menduduki peringkat terpenting yang itu tantangannya sangat sangat berat di situ ya. Betul. Tapi ada yang kedua ketiga, ketika berada di lokasi itu biasanya orang dewasa harus juga ini menjadi satu PR juga. Biasanya kegiatan anak itu kalau kita mau mendongeng itu susunan dari stage atau panggung. Oh iya, layoutnya ya. Itu jangan terlalu tinggi misalkan gitu. Kemudian yang duduk di paling depan itu kan biasanya izin ya, misalkan para pejabat gitu ya, atau bapak-bapak, anak-anaknya tenggelam. Nah, ini harus bisa dibuat formasi sehingga ini menjadi tantangan yang ringan gitu. Oh, jadi materi dan juga layout harus disesuaikan gitu ya. Berarti artinya kalau kita ingin bekerja sama dengan Kawam, dari segi materi kita harus kuat dulu nih gitu ya. Betul. Terkait dari materi apa aja yang disampaikan begitu ya. Betul. Baik Kawam, nampaknya kita sudah sampai di penghujung acara diskusi yang sangat menarik ini. Kita beri tepuk tangan lah buat semangat kita hari ini. Luar biasa sekali Kawam hari ini begitu bersemangat dan juga begitu menginspirasi. Namun sebelum mengakhiri Kawam, apa nih pesan dan juga semangat yang begitu luar biasa yang ingin Kak Awam sampaikan kepada seluruh peserta podcast Rabu Belajar hari ini, khususnya rekan SN Jakarta. Namun kali ini di penutup saya maunya Kak Awam menyampaikan pesan atau semangat itu melalui teknik mendongeng Kak Awam. Boleh ya? Boleh. Boleh ya, silakan Kak Awam. Dapat tantangan ya. Ceritanya di sebuah kerajaan, sang rajanya ingin sekali berada di tengah-tengah masyarakat. Dia nggak mau lagi hidup dengan sangat mewah. Maka dia meminta kepada pengawalnya menyiapkan 1 ekor kuda. Kemudian dia tidak mau diikuti dan melajulah kuda dengan sangat cepat. Hayah! Berhari-hari lamanya, berbulan-bulan, bekalnya sang raja habis. Maka dia pun harus mencari cara bagaimana agar bisa makan di kesehariannya. Kemudian tibalah dia di sebuah perkebunan. Kebun itu penuh dengan pohon-pohon buah apel. Maka dia pun mengetuk pintu yang begitu besar, terhalang oleh kayu-kayu yang begitu tinggi. Dari dalam keluarlah pemilik kebun. Apa yang bisa saya bantu? Aku ingin bekerja di sini. Singkat cerita, dia pun diterima dan menjaga kebun buah apel. Dan pada suatu hari dia kedatangan seorang anak kecil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bolehkah aku meminta 1 buah apelnya? Aku pengen makan buah apel karena aku ingin sehat. Oh, kalau begitu Kamu harus minta izin dulu pada pemiliknya. Ayo aku antar. Izinin. Oh, kamu harus minta izin sendiri. Ayo aku antar. Izinin. Ayo, aku antar kamu.
Akhirnya anak itu pun mengikuti sang Baginda Raja, tapi semua orang nggak tahu kalau dia adalah Baginda Raja. Kemudian diizinkan, anak itu begitu senang sekali. Dia makan buah apel setelah meminta izin sendiri pada pemiliknya. Hari berganti hari dan kemudian waktu panen tiba. Sang pemilik pun kemudian memanggil sang Baginda Raja yang dia tidak tahu sebenarnya itu adalah Baginda Raja. Dia mengakunya adalah bernama Burhan. Burhan, kemarilah. Baik Pak. Apa yang bisa saya bantu? Ini saatnya kita panen buah-buah apel kita. Aku senang sekali kamu bekerja dengan baik. Tolong ambilkan aku satu buah apel yang manis. Aku ingin sekali mencobanya, ya. Kemudian Pak Burhan pun kemudian mengambil satu buah apel dan diberikan kepada sang pemilik. Sang pemilik makan dengan lahapnya, tapi langsung marah karena apel itu rasanya nggak manis banget. Kamu ini bagaimana sih? Tolong ambilkan aku yang manis. Baik. Kemudian dia pun mengambil dari pohon yang lain dan diberikan kepada pemilik tadi. Ternyata sama. Kamu ini bagaimana sih? Masa kamu yang menjaga merawat pohon-pohon di sini nggak tahu mana yang manis dan mana yang tidak manis? Maafkan, aku hanya mendapatkan perintah darimu untuk menjaga dan merawat. Kamu tidak pernah meminta aku untuk mencoba dan memakannya. Jadi dari dulu saya bekerja sampai sekarang, aku tidak pernah merasakan apakah apel ini manis atau tidak manis. Wah, Baginda Raja kemudian memeluk karena begitu jujur dan hebatnya menjaga amanah dengan baik. Tepuk tangan. Luar biasa. Wah, luar biasa ya. Kalau cerita-cerita terkait dengan integritas ini kita berikan kepada baik kita semua, anak-anak, dewasa, ini akan menjadi hebat. Sukses Jakarta untuk Indonesia. Luar biasa. Luar biasa. Kaum berarti tadi cerita itu tentang integritas ya. Jadi si ini tidak pernah untuk mencoba apelnya karena hanya diperintahkan. Begitu juga dalam kehidupan kita sehari-hari ketika kita bekerja, apa yang diamanahkan ya kita harus sampaikan kepada yang tepat, bukan kepada kita yang kemudian kita mengicipinya misalkan seperti itu. Iya, jadi ketika diamanahkannya hanya untuk menjaga dan merawat ya menjaga dan merawat aja, nggak perlu kita cicipi gitu ya. Integritas nomor 1. Aduh, merinding Sukses ya. Jakarta untuk Indonesia. Luar biasa. Kawam, terima kasih atas obrolan hangat dan waktu yang telah Tak ada yang susah karena kita bisa. Itu karakter bangsa Indonesia. Perlu kerja sama seperti pejuang, tak mundur selangkah. Ayo berjuang, urus izin sendiri mudah, urus izin sendiri mudah, urus izin sendiri mudah, urus izin sendiri mudah. Tak ada yang susah karena kita bisa. Itu karakter bangsa Indonesia.
sendiri mudah. Urus izin sendiri mudah. Urus izin sendiri mudah. Urus izin sendiri. Urus izin sendiri. Urus izin sendiri itu mudah. Follow Instagram @layananjakarta.